Hai semuanya, balik lagi di channel Insomnia. Bersama saya Donik. Hari ini kita akan merangkum alur cerita film yang berjudul My Girlfriend is a Robot. Film ini menceritakan kisah seorang robot cantik yang bisa hidup seperti layaknya seorang manusia. Aku kasih spoiler dikit nih. Widih, gila, cantik banget kan? Yaudah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang dokter bernama Zeng yang sedang merakit sebuah robot. Robot ini bertipe XIP-700. Robot ini dapat melakukan semua pekerjaan di rumah, mulai dari bersih-bersih, memasak, sampai urusan di ranjang dapat diatasi oleh robot ini. Robot ini juga dapat bertahan hidup hingga 175 tahun tanpa diisi daya sekalipun. Robot ini diberi nama Dodo. Setelah selesai dirakit, robot ini kemudian akan dijual oleh Dr. Zeng. Namun robot ini bisa merasakan sedih dan menolak untuk dijual. Dr. Zeng pun mengira ada yang salah dengan robot ini dan berniat akan membongkarnya kembali. Dodo pun memohon kepada Dr. Zeng untuk tetap membiarkannya hidup. Karena merasa kasihan, Dr. Zeng pun tidak jadi membongkar Dodo dan membiarkannya tetap hidup. Scene lalu berpindah di sebuah jalan. Di sana, Dodo melihat seorang pria yang membeli sebuah balon. Pria ini bernama Yang Dong. Dodo lalu mengikuti Yang Dong sampai ke sebuah restoran. Dodo pun langsung menghampiri Yang Dong dan berkata kalau Dodo dikirim oleh temannya yang bernama Zobing. Zobing berkata kalau Yang Dong adalah pria yang menyukai wanita yang berdada besar. Robot ini telah diprogram untuk melayani Yang Dong dan bisa diatur sesuai selera dari pemiliknya. Dodo pun kemudian ikut pulang ke rumah Yang Dong. Dia memohon agar Yang Dong tidak mengusirnya, karena jika dia kembali maka dia akan dihancurkan. Yang Dong kemudian menelpon Zobing, namun Zobing malah menyuruhnya untuk segera mencoba robot cantik tersebut. Karena masih merasa risih, Yang Dong pun menyuruh Dodo untuk tidur di lantai bawah. Dan besok dia akan mengembalikan Dodo dan berniat akan mematikannya. Dodo pun dengan lucunya menjawab kalau tombol powernya ada di kedua putingnya. Yang Dong pun kesal karena robot ini terus menggodanya. Kemudian Yang Dong pun pergi ke rumah sakit. Ternyata dia menjenguk tunangannya yang sedang mengalami koma. Esoknya tiba-tiba di rumah Yang Dong didatangi oleh orang tak dikenal. Mengetahui hal tersebut, dia pun langsung menghajar mereka semua. Di saat Yang Dong dalam keadaan terpojok, Dodo langsung mengalihkan penjahat ini dengan suara alarm polisi. Orang-orang ini pun langsung kabur dan melarikan diri. Mereka pun lalu masuk ke dalam rumah. Di saat Yang Dong sedang buang air kecil, tiba-tiba datanglah Dodo yang ingin menyampaikan kalau sarapan sudah siap. Mereka pun akhirnya sarapan bersama. Walaupun Dodo sebenarnya tidak perlu makan dan minum, namun dia tetap menemani Yang Dong untuk sarapan. Di saat susu milik Yang Dong habis, Dodo pun kembali mengisi gelas tersebut. Dan ternyata semua makanan dan minuman itu dibuat oleh Dodo dari dalam tubuhnya. Malamnya Yang Dong pun mengajak teman-temannya untuk mencoba makanan yang dibuat oleh Dodo. Mereka pun tampak sangat menyukainya. Yang penting jangan dibayangin keluarnya dari mana. Malamnya Yang Dong bercerita kalau dia sebenarnya sudah mempunyai tunangan bernama Ning Ning yang sekarang belum sembuh dari komanya. Yang Dong pun tetap setia menunggu Ning Ning hingga dirinya sadar. Saat akan tidur, Dodo menawarkan jasa pijatnya kepada Yang Dong. Namun Yang Dong masih menolak dan tidak akan mengkhianati tunangannya. Karena menurut Yang Dong walaupun Dodo adalah robot, tapi dia memiliki perasaan layaknya seperti manusia. Esoknya Yang Dong mengajak Dodo pergi mencari tahu tentang penyusupan di rumahnya kemarin. Malamnya di saat Yang Dong sedang tidur, tiba-tiba Dodo masuk ke kamarnya sambil menangis. Ternyata Dodo baru saja menonton film di mana aktor prianya cepat sekali menua. Dodo pun takut kalau Yang Dong menjadi tua dan meninggal. Dia pun meminta untuk tidur bersama Yang Dong. Dodo berkata kalau dia sangat bahagia berada di dekat Yang Dong. Dia menyatakan perasaannya selama ini kepada Yang Dong dan itu benar-benar dari perasaannya sendiri, bukan dari mesin pemrogramannya.
Yang Dong pun percaya dengan perasaan Dodo. Dodo kemudian mencium Yang Dong. Saat mereka akan gas mantap-mantap, tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata itu telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kalau Ning Ning sudah sadar dari komanya. Yang Dong pun bergegas menjemput Ning ke rumah sakit. Sesampainya di rumah, Ning terkejut melihat Dodo karena robot ini memiliki perasaan layaknya seperti manusia. Ning pun merasa sangat cemburu dengan robot itu. Malamnya saat Dodo sedang membersihkan rumah, Ning pun memarahinya karena dia menyentuh barang-barang pribadinya. Ning lalu mencoba membuat Dodo cemburu dan sakit hati. Sampai saat mantap-mantap dengan Yang Dong, Ning dengan sengaja mendesah dengan keras agar Dodo bisa mendengarnya. Paginya Ning yang masih merasa kesal dengan Dodo, dia pun berniat ingin membedah Dodo menggunakan pisau. Ning ingin mengetahui Dodo ini benar-benar robot atau bukan. Yang Dong yang melihat hal itu langsung menghentikan aksi Ning. Melihat Yang Dong lebih perhatian dengan Dodo, Ning pun langsung melukai tangannya sendiri. Dan entah Ning kerasukan apa, dia malah mencipok Yang Dong dengan beringas. Sumpah jelas banget film itu. Malamnya Yang Dong meminta maaf kepada Dodo, dan Yang Dong menyuruh Dodo untuk beristirahat karena dia akan mengajaknya untuk berjalan-jalan besok. Esoknya mereka pun jadi untuk pergi, tapi ternyata Yang Dong mengajak Dodo pergi bukan untuk jalan-jalan, melainkan untuk membuang dirinya di dalam hutan. Karena Yang Dong tidak mau robot emosional seperti Dodo merusak hubungan rumah tangganya. Yang Dong pun kemudian menyuruh Dodo untuk keluar dari mobil. Kemudian Yang Dong pun terpaksa meninggalkan Dodo di sana. Malamnya di dalam hutan, Dodo dihampiri oleh seorang pria. Tapi ternyata pria ini juga seorang robot pengawal bernama Kakak. Ternyata Kakak juga robot yang dibuang oleh pemiliknya. Dia tidak dihancurkan pabrik karena pemiliknya mematikan alat pelacak di tubuhnya. Kakak bisa menemukan Dodo karena alat pelacak yang masih aktif di tubuh Dodo. Dan alat itu bisa menampilkan semua yang Dodo lihat. Dodo pun jadi khawatir dengan Yang Dong. Kakak kemudian mematikan alat pelacak Dodo yang hanya tinggal menekan tombol di punggungnya. Dodo yang masih kesal ingin menjadi manusia seutuhnya. Dia pun berniat pergi menemui Dr. Zeng di pabrik untuk membuatnya menjadi manusia sejati. Kakak kemudian ikut bersama Dodo. Sesampainya di rumah, Yang Dong mendapatkan surat kalau Ning telah diculik. Yang Dong pun bergegas pergi menyelamatkan Ning. Namun dia pun juga ikut ditahan oleh anak buah dari penjahat itu. Kemudian Dodo dan Kakak diam-diam menyusup masuk ke dalam pabrik. Mereka masuk melewati ventilasi udara menuju ke tempat Dr. Zeng, pencipta mereka. Namun yang membuat saya bingung di sini adalah tempat penculikan Ning dan pabrik robot Dodo bisa jadi satu. Hanya Kang Sutradara yang tahu. Dodo lalu menemui Dr. Zeng. Dia berkata kalau dia menginginkan hati manusia agar dirinya bisa menjadi manusia seutuhnya dan bisa bersama orang yang dicintainya. Dr. Zeng pun menceritakan sebuah cerita kalau dia dulu mempunyai seorang anak perempuan dengan usia 20 tahun yang juga diberi nama Dodo. Pada saat itu anaknya menderita penyakit kanker. Dan di saat sebelum kematian anaknya, dia mengekstrak ingatannya ke dalam sebuah perangkat dan perangkat tersebut dipasangkan ke dalam robot yang sekarang menjadi Dodo. Itulah mengapa Dodo bisa mempunyai perasaan layaknya seperti manusia. Dodo pun kemudian memeluk ayahnya Dr. Zeng. Tiba-tiba dari luar ada orang yang menggedor-gedor pintu. Dodo pun kemudian meninggalkan Dr. Zeng sambil membawa sebuah tali. Tapi saat Kakak mengajak Dodo pergi, Dodo berniat ingin menyelamatkan Ning Ning. Yang Dong pun juga telah berada di sana. Dan orang yang menculik mereka berdua bernama Tuan Li. Ternyata Ning Ning dulunya sudah lama kenal dengan Tuan Li. Dulunya, Ning sempat diajak mabuk bersama dengan Tuan Li. Hingga akhirnya mereka pun mantap-mantap sambil diabadikan. Dengan foto-foto bugilnya, Tuan Li terus memanfaatkan Ning Ning untuk menyuap orang-orang dengan tubuhnya. Kalau tidak, foto itu akan dikirimkan kepada Yang Dong. Dan suatu ketika Ning berhasil mencuri sebuah cek root yang berisikan sebuah bukti-bukti perdagangan ilegal Tuan Li.
Karena itulah Tuan Lee mencari-cari Ning selama ini. Yang Dong yang mendengar cerita tersebut tetap mencintai Ning Ning. Dan tiba-tiba datanglah Dodo bersama kakak menolong mereka berdua. Kakak pun mengorbankan dirinya untuk menahan anak buah dari Tuan Lee agar Dodo dan tuannya bisa kabur dari sana. Namun sesampainya di atas gedung, Tuan Lee juga telah sampai di sana. Dodo pun langsung memberikan tali yang diambilnya kepada Yang Dong dan menyuruh mereka berdua untuk kabur. Tapi karena mereka kalah jumlah, Tuan Lee tidak membiarkan Ning Ning kabur. Ning Ning pun terpaksa tertembak dan akhirnya jatuh dari atas gedung. Yang Dong sangat terpukul dengan kematian Ning Ning. Esoknya dia berniat untuk balas dendam dengan Tuan Lee. Dodo pun menemani Yang Dong untuk membunuh Tuan Lee. Dan saat Tuan Lee akan naik kapal, Dodo malah memborgol Yang Dong dan melawan Tuan Lee seorang diri. Mungkin di sini maksud Dodo biar si Yang Dong gak kenapa-napa. Dan ternyata Dodo berencana meledakkan dirinya bersama Tuan Lee. Meledakkan diri tapi badannya masih utuh. Siap. Singkat cerita, Dodo kemudian berhasil diperbaiki dan akhirnya dia bisa hidup bahagia dengan Yang Dong sampai akhir hayatnya. Dan film pun berakhir. Hal yang bisa dipetik di film ini adalah teruslah mencintai seseorang sampai pacar orang itu meninggal. Jadi kamu bisa hidup bahagia dengan orang yang kamu cintai. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Donik, bye.